Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Sriwahyuni, NIM 18003019 dari kelas F, Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Nah, di video kali ini saya akan mempraktekkan video mengenai pembelajaran bahasa Indonesia untuk anak tunagrahita. Assalamualaikum Jihan. Waalaikumsalam, Bu. Jihan, hari ini apa kabar? Baik. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya Jihan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan mengulang pembelajaran kita minggu kemarin ya. Apakah Jihan masih ingat pembelajaran kita minggu kemarin? Masih, Bu. Apakah jadi pembelajaran kita minggu kemarin mengenai apa Jihan kalau Jihan masih ingat? Kegemaran pada diri sendiri. Ya, bagus. Berarti Jihan masih ingat ya pembelajaran kita mengenai kegemaran pada diri sendiri. Nah, di sini pembelajaran kita untuk hari ini yaitu mengenai bermain di lingkunganku. Nah, di sini tema yang kita bahas itu mengenai bermain di lingkungan rumah kita. Nah, di sini Ibu akan menampilkan berupa gambar mengenai bermain di lingkungan rumah. Jihan perhatikan ya gambar yang Ibu tampilkan dan apa yang Ibu jelaskan. Belum, Bu. Sudah. Ya. Nah, gambar yang pertama, Ibu ada gambar Edi dan Nani menyusun rumah kartu. Nah, di gambar ini Edi dan Nani bermain suatu gambar yang mana gambar dalam menyusun rumah kartu. Di sini permainan yang dilakukan mereka dapat melatih daya ingat dan daya pikir mereka terhadap permainan tersebut. Yang mana permainan ini menggunakan daya pikir yang sangat bagus agar tercipta suatu permainan agar tercipta suatu rumah yang bagus sesuai kartu yang digunakan oleh Edi dan Nani tersebut. Sampai di sini, apakah Jihan mengerti mengenai penjelasan yang Ibu berikan? Belum, Bu. Baiklah, Ibu akan mencoba menjelaskan kembali. Nah, di gambar yang pertama ini adalah gambar mengenai Edi dan Nani menyusun rumah kartu. Di sini kegiatan yang mereka lakukan yaitu kegiatan dalam menyusun suatu kartu agar bisa membentuk menjadi rumah. Nah, di dalam kegiatan gambar ini yaitu sangat menggunakan daya pikir dan daya ingat anak tersebut dalam menyusun rumah tersebut. Apakah Jihan sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Nah, kalau Jihan sudah mengerti, coba Jihan jelaskan kembali mengenai permainan menyusun rumah kartu yang sudah Ibu jelaskan mengenai gambar yang Ibu tampilkan. Mengingat daya pikir kita. Ya, gambar ini untuk melatih daya ingat dan daya pikir kita dalam suatu permainan. Nah, selanjutnya Ibu akan memperlihatkan gambar yang kedua, yaitu gambar mengenai Edi berbaring di tempat tidur dan Nani di sampingnya. Di dalam gambar ini terdapat sebuah percakapan antara Edi dan Nani, yang mana isi percakapannya yaitu Nani berkata, "Ayo Dik, kita menggambar bersama dan nanti ya Dik, kata Ibu, kalau adik sudah sembuh boleh bermain di luar." Dan percakapan dari Edi. Edi berkata, "Bosan Kak, aku ingin main bola di luar." Dan permainan apa saja yang bisa kita lakukan di rumah? Sesuai dengan percakapan yang ada di gambar tersebut,
di gambar ini menjelaskan mengenai Edi yang lagi sakit dan Nani mengajak Edi untuk bermain di dalam rumah saja, tidak di luar rumah. Nah, mengenai gambar Edi dan Nani tersebut, Ibu akan menyuruh Jihan untuk melengkapi isi percakapan sesuai dengan gambar di atas, sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi. Jihan, Ibu bacakan kalimatnya, lalu Jihan lengkapi ya, sesuai dengan percakapan yang Ibu jelaskan tadi ya. Ya, Bu. Yang pertama, kalimatnya yaitu Edi merasa bosan. Ia ingin Bermain keluar. Ya, bagus. Yang kedua yaitu Nani mengajak Edi untuk titik-titik bersama. Mem Apakah Jihan tahu kalimat percakapannya? Si Nani mengajak Edi untuk bermain bersama. Tidak, Jihan. Di sini Nani mengajak Edi untuk menggambar bersama. Apakah Jihan mengerti? Jadi, Sudah, Bu. Jadi yang nomor 2 ini Nani mengajak Edi untuk apa, Jihan? Gambar bersama. Ya, bagus. Nah, yang nomor 3 yaitu permainan kegemaran Edi adalah Bermain bola. Ya, bagus untuk Jihan. Yang keempat yaitu Edi tidak dapat bermain di luar karena sakit. Ya, karena di dalam gambar tersebut menjelaskan mengenai Edi berbaring di tempat tidur karena Edi lagi sakit. Nah, yang terakhir kalimatnya berisi Nani tidak sakit. Kondisi tubuh Nani adalah Apakah Jihan bisa menjawabnya? Sehat. Tubuh Nani. Ya, bagus. Karena apa, Jihan? Karena tubuh Nani sehat. Ya, bagus. Di dalam gambar tersebut menjelaskan mengenai Nani yang mendampingi Edi yang lagi sakit. Maka dari itu, tubuh Nani di sini sangat sehat. Dari penjelasan gambar yang nomor 2 ini, apakah Jihan sudah mengerti mengenai kegiatan yang dilakukan pada gambar nomor 2 ini? Sudah, Bu. Nah, baiklah. Sekarang kita masuk ke dalam gambar yang selanjutnya. Gambar selanjutnya mengenai ada 2 gambar, yaitu gambar kelereng merah dan kelereng biru. Apakah Jihan bisa melihat gambar kelereng merah dan kelereng birunya? Sudah, Bu. Bisa. Di sini, Ibu ada 2 gambar, yaitu kelereng merah dan kelereng biru. Di sini kita mempunyai 20 kelereng merah dan 7 kelereng biru. Nah, kelereng ini bisa membuat kita dalam melatih daya pikir kita terhadap sesuatu hal. Contohnya dalam berhitung, dalam melihat berapa banyak barang yang ada di sekitar kita. Nah, di sini gambar kelereng yang Ibu gunakan yaitu
untuk melatih kemampuan berpikir yang ada dalam diri kita, lalu juga bisa untuk melatih kemampuan motorik kita dalam permainannya. Sebagaimana yang telah Ibu jelaskan, di dalam gambar kelereng ini, kelereng merahnya tetap berjumlah 20, sedangkan kelereng birunya berjumlah 7. Sampai di sini, apakah Jihan sudah mengerti mengenai penjelasan Ibu mengenai gambar kelereng merah dan kelereng biru? Sudah, Bu. Kalau Jihan sudah mengerti, coba Jihan jelaskan kembali kepada Ibu mengenai gambar kelereng merah dan kelereng biru yang sudah Ibu jelaskan. Kelereng merah berjumlah 20, kalau kelereng biru berjumlah 7. Ya, bagus. Sekarang Jihan sudah mengerti kan mengenai kelereng merah dan kelereng biru yang Ibu ajarkan. Nah, Ibu juga masih ingin bertanya. Di sini kegunaan kita kegunaan dalam permainan kelereng ini, apakah Jihan sudah tahu? Belum, Bu. Nah, di sini kegunaan kita belajar permainan kelereng ini itu untuk melatih motorik dan daya pikir kita mengenai seberapa banyak dan seberapa bisa motorik kita dalam melakukan permainannya. Nah, di sini Jihan mengerti? Sudah, Bu. Nah, baiklah, selanjutnya kita masuk ke gambar yang terakhir, yaitu gambar garis. Nah, di sini garis berfungsi yaitu untuk di sini garis merupakan salah satu aspek penting dalam suatu gambar, di mana goresan garis pada gambar merupakan penyusunan utama suatu objek visual berupa gambar. Contohnya tuh, misalnya Jihan mau membuat suatu bangun ruang. Pasti di dalam bangun ruang itu kita memerlukan garis terlebih dahulu dalam pembuatannya. Nah, maka dari itu garis sangat penting kegunaannya dalam pembelajaran kita pada hari ini. Nah, yang kedua yaitu mengenai gambar warna. Nah, di sini Ibu punya warna hijau, warna pink, warna kuning, dan warna biru. Di sini warna juga berperan sangat penting bagi kita, yang mana warna bisa menunjukkan kita pada suatu informasi yang mau kita cari. Nah, yang terakhir yaitu bentuk. Yang ketiga yaitu bentuk. Bentuk di sini menjelaskan mengenai ruang yang bervolume dibatasi oleh permukaan garis dan membatasi bentuk itu sendiri. Contoh bentuk itu yaitu kayak tabung, balok, kubus. Nah, yang terakhir yaitu gambar tekstur. Nah, tekstur di sini menjelaskan mengenai suatu persepsi manusia melalui penglihatan visualnya. Contohnya tekstur tuh tekstur kasar, tekstur halus. Nah, dalam melihat tekstur ini kita bisa menggunakan rabaan agar kita tahu apakah tekstur ini halus atau kasar. Nah, sampai di sini apakah Jihan mengerti mengenai penjelasan Ibu? Belum, Bu. Nah, baiklah. Ibu akan coba menjelaskan kembali.
mengenai gambar garis yang pertama. Garis ini kita gunakan dalam pembuatan suatu bangun ruang atau gambar. Garis ini sangat penting dalam pembelajaran apapun yang kita gunakan. Nah, yang kedua gambar warna. Warna yang ibu lihatkan ada 4, yaitu hijau, pink, kuning, dan biru. Di sini warna sangat penting dalam menunjukkan suatu informasi atau benda yang ingin kita cari. Nah, yang ketiga yaitu bentuk. Bentuk di sini adalah ruang volume yang mana dibatasi oleh permukaan garis dan membatasi bentuk itu sendiri. Bentuk ini contohnya seperti tabung, kubus, balok, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir mengenai tekstur. Tekstur ini merupakan suatu kesan persepsi manusia yang mana bisa dilihat melalui penglihatan visual. Contohnya itu kayak tekstur halus dan tekstur kasar. Tekstur ini bisa kita ketahui melalui rabaan. Contohnya pada tekstur batu bata. Tekstur batu bata tuh bisa kita pegang kan. Teksturnya tuh pasti kasar. Tekstur yang ada di dalam batu bata itu setelah kita pegang pasti tekstur yang kita rasakan teksturnya kasar. Nah, maka dari itu tekstur itu bisa kita ketahui melalui rabaan. Nah, sampai di sini apakah Jihan sudah mengerti apa yang Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Nah, kalau Jihan sudah mengerti, coba Jihan jelaskan kembali mengenai garis, warna, tekstur, dan bentuk yang Ibu jelaskan tadi. Yang Jihan ketahui saja. Kalau garis, kalau garis itu sesuatu hal yang sangat penting dalam kita menggambar atau melakukan sesuatu. Nah, kalau warna yaitu bisa menunjukkan kita suatu informasi atau benda-benda yang ingin kita ketahui. Sedangkan kalau bentuk bisa berupa tabung, kubus, balok. Kalau tekstur itu bisa kita rasakan melalui rabaan. Tekstur itu bisa tekstur halus dan kasar. Sampai di sini Jihan mengerti? ngerti, Bu. Nah, sampai di sini. Nah, maka dari itu pembelajaran kita hari ini mengenai bermain di lingkungan rumah sudah selesai. Maka dari itu sampai di sini dulu ya Jihan pembelajaran kita mengenai bermain di lingkungan rumah. Ya, Bu. Nah, minggu depan kita ketemu lagi ya Jihan mengenai pembelajaran selanjutnya. Iya, Bu. Nah, maka dari itu sebelum kita pulang, kita berdoa dulu ya Jihan. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa minggu depan ya Jihan. Ya, Bu. Nah, sampai di sini dulu ya video saya mengenai praktek pembelajaran bahasa Indonesia untuk anak tunagrahika. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.